Sebagai implementasi penegakan hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah yang termaktub dalam KUHP baru, KPK memastikan tidak lagi menampilkan tersangka kasus dugaan korupsi dalam konferensi pers. Di sisi lain, Kejaksaan Agung berpendapat menampilkan tersangka merupakan wujud transparansi publik. KPK memastikan tidak lagi menampilkan tersangka kasus dugaan korupsi dalam konferensi pers. Kebijakan ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP baru yang mulai berlaku efektif sejak awal Januari 2026. Menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, keputusan tidak menampilkan tersangka dugaan kasus korupsi di KPK adalah salah satu implementasi yang ditafsirkan KPK dari pasal 91 KUHP baru. Aspek-aspek apa saja yang butuh dilakukan penyesuaian terkait dengan berlakunya KUHP maupun KUHP baru, masuk dalam kegiatan konferensi pers yang KPK lakukan kemarin, tidak menghadirkan tersangka dalam konferensi pers. Tentu KPK mulai melakukan penyesuaian terhadap KUHP diantaranya di pasal 91 bahwa dalam penersangkaan seseorang itu penyidik dilarang melakukan tindakan praduga bersalah. Nah, ini memang subjektif ya, tapi kami melakukan mitigasi supaya ini juga tidak menjadi celah dalam proses hukum di perkara ini. Dalam pasal 91 KUHP baru yang berbunyi, dalam melakukan penetapan tersangka, penyidik dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah. Pasal tersebut merupakan perwujudan hak asasi manusia dan penerapan asas praduga tak bersalah dalam penanganan tersangka pelaku tindak pidana, termasuk tersangka korupsi. Selain pasal tersebut, tidak ada butir pasal dalam KUHP baru yang secara eksplisit mengatur larangan menampilkan tersangka suatu kasus kepada publik, termasuk dalam konferensi pers. Jika KPK menafsirkan pasal 91 KUHP baru dengan tidak menampilkan tersangka, Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyata berpendapat menampilkan tersangka kasus hukum saat melakukan konferensi pers merupakan wujud sikap keterbukaan dari Korps Adiaksa dalam penanganan suatu perkara. Meski demikian, Anang mengatakan seluruh jaksa diminta menjadikan perlindungan hak asasi manusia atau HAM sebagai bagian dari standar kerja dalam penegakan hukum. Ya nanti kita ketemu. Kan sekarang itu KUHP dan KUHP yang baru itu kan mengedepankan hak asasi manusia. Ya sepanjang ini kita akan melaksanakan. Tidak akan ditampilkan lagi. Ketampilan di permalendaan. Tetapi kan juga ada keterbukaan seperti biasa. Iya. Kan ada kebagian dari keterbukaan juga. Kita punya tanggung jawab. Yang jelas hak asasi manusia kita hormati, tapi juga ada kebatasan dan tidak bisa seenaknya. Dengan diberlakukannya KUHP baru, aparat penegak hukum kini dihadapkan pada standar yang lebih ketat dalam menyampaikan proses hukum ke publik. Upaya menjunjung asas praduga tak bersalah menjadi sorotan, sekaligus ujian konsistensi penegakan hukum di tengah tuntutan transparansi publik. Tim Liputan, Berita 1. Untuk membahasnya lebih dalam sudah terhubung melalui sambungan virtual mantan penyidik KPK Praswat Nugraha, Ketua Komisi Kejaksaan RI Profesor Pujiono Suwadi, dan juga pakar hukum pidana Profesor Hibnu Nugroho. Selamat malam Bapak-Bapak, saya mau ke Mas Praswat terlebih dahulu. Mas Praswat, sebetulnya seberapa besar sih dampak memajang tersangka ini terhadap pembentukan opini publik dan juga tekanan nih terhadap proses penyidikan, Mas Praswat? Jadi sebenarnya secara historikal KPK itu dengan tatanan baru, dengan undang-undang baru pada saat itu lahir di tahun 2000, Undang-Undang 30 tahun 2002, dan kemudian proses penyidikan penangkapan pertama itu 2005-2006 lah. Itu memang tidak pernah melaksanakan kegiatan seperti melakukan pemajangan dan lain-lain ya di konferensi pers. Itu bisa teman-teman cek, itu memang di era-era awal KPK. Zaman saya waktu masih jadi penyidik juga itu tidak pernah melakukan pemajangan. Jadi sampai dengan era Saudara Firly Bahuri menjadi pimpinan KPK saat itu 2019. Nah disitulah mulai kemudian karena tidak ada operasi tangkap tangan panjang, tidak hampir
sedikit sekali operasi tangkap tangan yang terjadi, dan KPK saat itu butuh exposure untuk menunjukkan eksistensinya bahwa dia tetap ada dan hadir dan melakukan penegakan hukum. Maka tersangka dari kasus reguler ketika ditetapkan tersangka lalu dipanggil untuk melakukan dalam rangka ditahan itu dipajang di depan teman-teman jurnalis saat itu. Nah, secara sejarahnya seperti itu, Mas Iqbal. Jadi memang KPK dari awal memperlakukan standar ya tidak pernah memajang tersangka, apalagi uang ya, dalam kasus reguler, kecuali operasi tangkap tangan. Nah, kalau operasi tangkap tangan memang alat bukti dan tersangka itu tersangka tidak, tapi alat buktinya diperlihatkan. Jadi tersangka tetap proses 1 kali 24 jam dalam pemeriksaan. Jadi penyidik tetap di dalam ruang pemeriksaan di lantai 2. Ya, kita nggak mempertontonkan tersangka yang turun, hanya pimpinan atau dirlit, dirdik atau deputi dan jubir saat itu untuk menyampaikan nama-namanya saja. Nanti teman-teman jurnalis itu dapat kesempatan untuk melakukan pemotretan pada saat di lobi untuk keluar. Nah di situ tuh biasanya rame banget teman-teman jurnalis di depan gedung KPK itu untuk ngambil foto pemotretan keluar dari lobi untuk masuk ke mobil tahanan itu, Mas Iqbal. Baik, Mas Praswat, bagaimana pendapat Anda sebetulnya pada keputusan KPK tak lagi memajang tersangka saat ini? Setujukah atau seperti apa? Kalau saya dari awal memang standing posisi saat Pak Firly Bahuri mengeluarkan aturan baru atau bukan aturan baru sebenarnya, praktek baru, kebiasaan baru, saat itu kita sama-sama protes karena KPK tidak pernah melakukan itu dan memang budaya untuk mempertontonkan orang di depan publik itu kan budaya dari secara historikal dari hukum pidananya dari abad pertengahan ya. Jadi orang dipertontonkan depan umum lalu dihukum di muka umum di alun-alun gitu, dihukum gantung atau dipenggal dan lain-lain itu ya hukuman pidana saat itu di abad era pertengahan. Nah itu memang KPK tidak pernah melakukan itu sampai dengan di era Pak Firly yang kita banyak disuruh ditahan, banyak intervensi atas kasus, ya macam-macam lah, OTT dibocorkan, lalu ada yang disuruh ngerem sini, ngerem sana, ngerem sini, ngerem sini. Sementara KPK saat itu dipertanyakan oleh publik, ini KPK masih bekerja atau tidak? Maka tiba-tiba ada kebiasaan baru lah muncul. Tersangka dibawa ke ruang konvers, lalu dipajang dengan rompi oranye, terus pimpinan melakukan konferensi pers di depan menjelaskan perkaranya apa. Baik. Dalam praktek sebenarnya dari sejak era pertama kami masuk 2005-2006 itu KPK tidak pernah mempertontonkan tersangka. Mungkin sekitar 10 sampai 15 tahun lah sejak KPK berdiri sampai kemudian Pak Firly jadi ketua itu sampai sekarang ya. Gitu. Baik, kita ke Prof. Pujiono. Prof, apakah Komisi Kejaksaan ini juga menilai menampilkan tersangka berpotensi begitu melanggar asas praduga tak bersalah dan hak asasi manusia begitu? Bagaimana Anda menafsirkan pasal 91 KUHP ini? Ada dua. Yang pertama adalah kalau soal pendapat pribadi ya, ini sejak awal sebenarnya. Ketika kemudian memajang tersangka dan segala macam itu, saya secara pribadi itu merasa merasa berkeberatan secara aspek keilmuan dan juga kemudian ketika lahirnya KUHP baru, dan kalau KUHP baru maupun KUHP baru sebelum KUHP baru, di KUHP baru itu sudah jelas ada tujuan pemidanaan. Dalam tujuan pemidanaan itu salah satunya adalah tidak boleh merendahkan martabat kemanusiaan. Nah, kita anggapkan salah satu ketika kemudian ditampilkan di publik, sedangkan status dia kan belum bersalah betul. Artinya kan ada proses kemudian masih dia tersangka, masih ada proses terdakwa hingga kemudian terpidana, masih proses panjang sehingga yang bersangkutan pun belum kemudian bisa disebut bersalah sampai kemudian kan ada judgement publik kan ketika kemudian dipaparkan di publik itu, sehingga positioning pribadi saya mengatakan titik singgung efek deterrent itu harusnya di ujung bukan kemudian di awal, sehingga tidak tepat. Harusnya memang tidak dipapang, dan itu pertama. Kedua, ketika kemudian sebelum ke sini saya pastikan dulu juga kepada dirdik di kejaksaan, bagaimana dengan positioning kejaksaan, apakah kemudian memajang, dan kejaksaan pun juga tidak pernah juga memajang tersangka
Hanya kemudian ketika proses mau masuk mobil segala macam itu kadang-kala ketemu wartawan, nah itu potret aja. Tapi Pak ketika press conference itu kemudian tidak, informasi yang kita dapat dari Detik itu tidak pernah kemudian dipajang, dan itu menurut saya sudah benar. Jadi hak tersangka, apalagi ketika kemudian lahirnya KUHP baru ini kan kita ada di titik singgung di 3 hal nih. Yang pertama adalah soal efek deterrent, yang kedua adalah soal populisme hukum yang tadi disebut Mas Praspat itu sebagai exposure itu, dan yang ketiga adalah sisi hak asasi manusia. Nah, mana yang kemudian didahulukan dalam pendapat saya, pendapat kita ya hak asasi manusia sebagai bagian dari due process of law itu menjadi bagian utama dalam penegakan hukum era baru kita ini, baik itu KUHP maupun KUHP baru. Baik, Prof. Pujiono, bagaimana sebetulnya Komisi Kejaksaan ini melihat praktik kejaksaan selama ini begitu dalam konferensi pers penetapan tersangka? Ya, makanya tadi saya sudah tanya kepada Pak Dirdik. Pak Dirdik gimana? Nah, selama ini memang tidak pernah dipajang. Jadi dipajang itu tidak. Jadi bahwa kemudian difoto oleh oleh wartawan itu adalah informasi yang kita terima dari Dirdik tadi adalah ya ketika dia masuk mobil segala macam sehingga kesempatan wartawan untuk kemudian melakukan sesi pemotretan itu dilakukan gitu. Jadi tidak ada sesi khusus untuk kemudian dipamerkan ke publik tersangka ini. Baik, Prof. Hipnu, kita ke Anda. Bagaimana sebetulnya menurut kacamata Anda, penafsiran Anda begitu terhadap pasal 91 KUHP baru ini? Secara hukum apakah menampilkan tersangka di hadapan publik dapat dikategorikan sebagai tindakan yang menimbulkan praduga bersalah begitu menurut Anda? Ya, gini Mas. Praduga tak bersalah itu sebetulnya konsepnya adalah meletakkan seseorang dalam kondisi bebas. Dalam kondisi bebas. Sekarang pertanyaannya, kapan praduga tak bersalah itu berlaku? Kalau kita konsisten, atas praduga tak bersalah itu berlaku ya di pengadilan. Di pengadilan itu seseorang terdakwa bebas terbelenggu dan bebas tidak ada suatu ikatan apa-apa, termasuk jaket, termasuk tangan. Itu yang disebut penempatan praduga tak bersalah. Nah, dalam konteks sistem perlakuan di tingkat penyidik itu praduga tak bersalah, penempatannya praduga bersalah, kan gitulah. Nah ini perdebatannya di situ. Oleh karena itu sebagai misalkan kalau kita pada tataran penetapan tersangka kemudian ditangkap ditahan itu sudah sebetulnya konsepnya konsep praduga bersalah, sudah tanda petik ada suatu tekanan kok, kan gitu loh. Nah disinilah saya kira sebagai bentuk modifikasi, karena bagaimana juga peradilan kita adalah suatu peradilan modern untuk meletakkan, saya kira bagaimana praduga tak bersalah ini betul-betul juga memberikan asas kaitannya praduga bersalah. Karena bagaimana juga sejarah perkembangan Indonesia itu terletak bagian dari Belanda, itu praduga bersalah tadinya Mas. Gitu. Nah kemudian perkembangan menjadi KUHP, dari HIR KUHP itu menjadi, apalagi KUHP baru menjadi praduga tak bersalah. Ini suatu perkembangan karena meletakkan situasi seseorang ternyata tidak bersalah dalam keadaan bebas. Nah, sebagai bentuk pertanggungjawaban kaitannya peradilan modern, saya kira itu suatu no problem bagi saya. Tapi dengan batas tadi, mungkin tidak pakai dengan muka, tapi cukup masker. Karena ini melihat sebagai bentuk tadi transparansi. Karena jangan sampai loh beberapa kasus yang terjadi, tapi udah lama ini. Ternyata kalau kaitannya dengan penahanan, orangnya tidak ada di tempat, tapi penggantian orang, joki. Itu kita jangan sampai terjadi. Ada beberapa, memang tidak banyak. Nah ini juga jangan sampai seseorangnya mana. Tapi paling tidak sebagai bentuk sosok-sosok tadi, ya, sebagai bentuk efek terkait dengan pemberantasan korupsi ataupun kaitannya kejahatan-kejahatan white collar crime. Itu peran masyarakat tinggi sekali. Kalau sudah masyarakat seperti, wah percaya ini orangnya ABC dan sebagainya. Tapi dengan batas-batas saya kira modifikasi Mas. Tidak tatap muka, tapi tidak dengan mata, tapi dengan masker atau belakang. Itu saya kira suatu variasi lah. Tapi jangan sampai tadi saya sepakat merendahkan martabat seseorang. Jangan merendahkan martabat seseorang. Berarti memang pasal 91 KUHP ini baru ini cukup kuat dijadikan dasar untuk tidak memajang tersangka ya Prof. Hipnu, atau ini lebih pada penafsiran etik dan HAM-nya, atau tadi Anda bilang modifikasi dan lainnya?
Ya, ini tampaknya pembuat undang-undang agak sedikit sulit untuk menjelaskan ya, untuk merincikan ya, untuk merigidkan ya. Karena kalau kita lihat dalam suatu konsep hukum acara pidana itu tidak ada tafsir. Tidak ada tafsir, harus jelas rigid bagaimana penyataan press release-nya, bagaimana penentuan tersangkanya. Nah, sekarang akhirnya Kejaksaan juga bisa menafsirkan sendiri, KPK juga, jangan-jangan nanti Bareksa juga menafsirkan sendiri. Ini yang saya kira suatu bentuk ada suatu tafsir yang maksudnya baik, karena bagaimana juga penegakan hukum harus mendapatkan dukungan masyarakat, kepercayaan masyarakat. Itu yang penting. Dengan seperti ini akan mendapat kepercayaan masyarakat tinggi. KPK seperti apa? Loh, kok nggak pernah orangnya? Jangan-jangan orangnya diumpetkan. Jangan-jangan orangnya bukan itu. Nah, ini jangan sampai terjadi. Asas trust tadi. Prof. Hipnu, tentu berbicara terkait tafsir, begitu ada dua tafsir begitu yang saat ini merebak begitu ya, di mana Kejagung tetap ingin menunjukkan dengan konsep transparansi begitu segala proses, sedangkan di pihak lain KPK tidak menunjukkan begitu ya. Bagaimana? Apakah di pasal 91 KUHP ini perlu ada turunannya begitu yang lebih spesifik begitu agar tidak ada multitafsir begitu di media dan lainnya, di masyarakat juga terutama? Iya, saya kira perlu, Mas Iqbal. Ini antara penegak hukum, Bareskrim, Kejaksaan, KPK dalam suatu kesamaan pandang. Karena jangan sampai menimbulkan tafsir yang berbeda-beda. Karena ini meletakkan pada seseorang sebagai subjek hukum. Kan gitu. Dengan demikian mudah-mudahan KPK, Kejaksaan Agung, Bareskrim membuat suatu SOP, membuat suatu paduan bagaimana suatu konvers ini juga memperlihatkan kepada masyarakat sebagai akuntabilitas, tapi juga sebagai bentuk asas trust bahwa Kejaksaan, KPK mampu mengungkap perkara-perkara yang menyangkut orang besar. Wah, ini kalau menyangkut orang besar itu rakyat agak menonton semua gitu, Mas. Tapi kalau enggak, aduh, ada apa ini? Ini yang jadi pertanyaan. Karena bicara penegakan hukum, bicara trust, bicara support masyarakat. Jadi kalau tanpa support masyarakat, saya kira nggak akan bakalan terjadi suatu penegakan hukum yang baik. Terkait trust begitu, Mas Praswad, apakah ada resiko aparat justru menjadi terlalu tertutup dengan alasan KUHP baru ini, Mas Praswad, menurut Anda? Semestinya enggak ya, Mas Iqbal, karena praktek yang kita lakukan saat itu di KPK itu selalu memang tersangkanya udah ada di gedung gitu, jadi memang bukan kemudian kita mengumumkan sesuatu terus orang nggak ada gitu ya, atau misalnya memang ada di gedung dan sebentar lagi turun ke lobi. Jadi memang nggak ada memang nggak ada sama sekali niat untuk misalnya memunculkan pemain cadangan atau memunculkan joki lah. Ya. Memang tidak pernah terjadi di KPK ada joki dan pemain cadangan, tapi selalu kemudian ketika teman-teman wartawan kumpul di bawah, terus pimpinan memberikan keterangan bahwa sudah ditetapkan tersangka, saat ini sedang diperiksa oleh penyidik di lantai 2, itu memang betulan orangnya ada di lantai 2 dan begitu. Dan ruang masuk, keluar masuk di KPK itu satu pintu. Jadi tidak pernah ada, jadi nggak ada SOP kita, misalnya tersangka dikeluarkan lewat belakang atau sembunyi-sembunyi lewat basement, atau memang dia seseorang yang disebutkan namanya tersebut, misalnya A itu dalam waktu beberapa menit kemudian akan turun memakai rompi oranye dan diborgol lewat melalui lobi, dan sudah ditunggu oleh wartawan, teman-teman jurnalis seluruh Indonesia melihat bahwa benar-benar seseorang yang bernama A yang tadi barusan disampaikan telah ditetapkan KPK sebagai tersangka, itu benar orangnya itu, itulah yang dimaksud gitu. Jadi memang secara itu selalu transparan dan akuntabel. Jadi memang tidak pernah kami dulu melakukan pemajangan seperti ini. Nah, nantinya di teman-teman di publik, jurnalis di bawah itu sudah nunggu semua di depan pintu masuk, karena memang one way in one way out ya. Jadi satu pintu semua. Teman-teman KPK itu semua ada di pintu depan lobi itu. Ya, dari sisi satu itu, Mas Iqbal. Ya. Baik, apakah ada juga menurut Anda melihat pengalaman Anda di KPK begitu sebelumnya, model transparansi seperti apa sebetulnya yang ideal nih tanpa harus menampilkan tersangka misal? Saya pikir selama ini memang satu, transparansi itu apa sih keinginan publik? Publik itu kan seperti kata Prof. Hipnu tadi bahwa butuh kepercayaan publik. Nah, kepercayaan publik itu harus diraih dari satu, kita tidak boleh melakukan kriminalisasi sama orang, dan kemudian jangan juga
menyisir dari misalnya contoh ada big fish, ada salah satu koruptor besar yang seharusnya kena pucuk pimpinan kementerian atau lembaga atau kepala daerah. Ini yang sering kemudian masyarakat itu bergoyang atau tidak percaya itu ketika kemudian justru yang ditetapkan tersangka itu di level pelaksana, di level bawahan gitu-gitu. Jadi masyarakat itu sudah tahu dan rakyat itu nggak bisa dibohongi lagi bahwa pelaku man behind the gun-nya itu pastilah pimpinan pucuk lembaga. Jadi kayak misalnya kalau kita melakukan operasi tangkap tangan di satu kabupaten atau di provinsi, yang harus ditetapkan tersangka yang pertama ya kepala daerah, bukan eselon 3, eselon 4, pelaksana lokal, panitia lelang, yang seperti itu yang membuat orang semakin tidak percaya. Dan kepala daerah langsung kita bawa ke gedung KPK, nggak ada tedeng aling-aling lagi, langsung ditetapkan tersangka dan pakaikan jaket orange, dan itu langsung ditunjukkan di depan publik. Begitu dia turun di depan lobi, nah disitulah semuanya akan melakukan foto. Nah ini yang menurut saya satu kepercayaan publik harus direbut betul, bahwa kepercayaan publik harus direbut. Nah makanya KPK selalu melakukan penetapan tersangka itu, kita itu sudah common sense-nya itu kalau penyidik KPK melakukan OTT itu harus siapa yang intelektual dadernya, itu yang ditetapkan tersangka pertama, bukan pelaksana-pelaksana di lapangan, kurir, begitu-begitu. Nah jadi seperti contoh kemarin ya, kita sudah tunggu hampir 2 tahun nih penetapan tersangka haji, dan akhirnya ditetapkanlah Pak Menteri misalnya. Nah memang sense-nya KPK ya seperti itu, makanya rakyat saat itu percaya bahwa KPK memang menjalankan proses penyidikan itu dengan benar, nggak disisir dari bawah misalnya panitia penetapan kuota, terus panitia penetapan travel agent gitu-gitu, enggak, itu kan semuanya hanya pelaksana dan orang akan nggak percaya. Oh, ini pasti berusaha untuk melindungi pihak tertentu, dan itu sebenarnya yang kenapa kalau kita bertanya bagaimana caranya merebut hati rakyat untuk mempercayai penegak hukum, penegak hukum itu harus jelas dan tegas, siapa yang salah, yang benar ya benar. Gitu. Baik. Kita ke Prof. Pujiono, bagaimana pendapat Anda, Prof, terkait hal tersebut? Di mana juga melihat bahwa ini ada efek jera begitu yang diharapkan dalam tanda kutip oleh masyarakat begitu. Dengan dipanggil oleh KPK ini kan sudah merupakan jera begitu bagi pelaku. Tapi sanksi sosial yang menurut masyarakat ini juga dirasa penting begitu. Bagaimana Anda melihat ini? Di samping Komisi Kejaksaan juga apakah sudah menyiapkan pedoman atau rekomendasi internal khusus begitu agar jaksa tidak melanggar prinsip tersebut? Ya, pertama begini, ini kan era baru ya. Jadi era baru, KUHP baru, KUHP baru, ini eranya berbeda. Penegakan hukum bukan semata-mata ya tadi disebut Prof. Ibnu, pendekatannya adalah praduga bersalah. Sekarang adalah praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Itu satu. Kedua adalah juga sekarang diberi ruang fair trial itu agak lebih, sehingga ada effective defense dari tersangka, terdakwa maupun kemudian terpidana pun kemudian masih memiliki hak untuk melakukan effective defense itu, dan itu diberi ruang. Dan kalau kita lihat di pasal 91 itu juga jelas clear bahwa di ruang penyidik itu dilarang melakukan sesuatu yang kemudian memberikan efek kepada tersangka itu seolah-olah kemudian disebut bersalah. Itu kan ruangnya di domainnya penyidik. Nah, itu yang kemudian kan jadi catatan kita. Nah, kita berharap juga nanti, saya koreksi dulu tadi, bahwa kejaksaan tidak pernah memajang. Jadi nggak pernah memajang, hanya kemudian proses transparansinya dilakukan adalah ketika, lihat misalnya Pak Dahlan ini kemudian ada foto segala macam yang dilakukan oleh wartawan. Nah, ini adalah bagian dari proses transparansi bahwa dia setelah proses pemeriksaan kemudian difoto, ya hal yang wajar saja, tapi tidak kemudian dipajang. Nah, dipajang itu apa kemudian tujuannya bagian dari efek deterrent atau kemudian exposure? Kalau deterrent dalam konteks pemidana itu di ujung sebenarnya, bukan di awal. Karena apalagi dalam semangat KUHP baru kita, semangat KUHP baru kita, deterrent itu ya di ujung, bahwa kemudian pidana itu sebagai ultimum remedium, betul. Nah, itu satu. Kedua, juga penting kemudian yang tadi disampaikan oleh Prof. Ibnu juga, bahwa pedoman itu yang sekarang ini juga sudah dibuat tentang respon dari tim Tipikor, karena prosedur itu bagian sudah, kalau dalam penegakan hukum pidana itu prosedur itu sudah 50% dalam penegakan hukum. Ketika prosedurnya firm, prosedurnya tepat, dilakukan dengan bagus, maka itu sudah poinnya sudah 50%. Nah,
era KUHP baru, nah kejaksaan ini sekarang sudah merespon, di tim Bidum sudah direspon dengan banyak sekali pedoman, dan tim Bitsus juga disiapkan pedoman itu. Ya. Nah, pedoman itu ya terkait dengan respon terhadap salah satunya adalah pasal 91 KUHP ini, dan KUHP ini, jadi sudah disiapkan, dan Baik. sehingga kemudian dari Gedung Bundar sampai kemudian di jaksa-jaksa di Kejari maupun Capjari nanti bisa satu frekuensi. Baik, berarti memang Kejaksaan Agung tidak pernah memajang tersangka begitu dan Nah. proses keterbukaan informasi tetap terjaga begitu ya tanpa melanggar hak Tetap tersangka. terjaga. Jadi kan, Baik. nah ini misalnya kan pas lewat ini kan kemudian kan wartawan bisa kemudian memoto bahwa ini benar yang bersangkutan betul, bukan diganti oleh orang segala macam. Jadi tidak kemudian disembunyikan. Baik. Proses itu. Prof Hipnu, apakah Anda melihat begitu batas yang ideal antara kepentingan penegakan hukum, hak tersangka dan kontrol publik ini melihat praktek ini bisa berpotensi juga untuk diuji di Mahkamah Konstitusi atau menjadi presiden hukum pidana ke depan, Prof Hipnu terakhir? Ya, kayaknya diksi dari pasal 91 itu tidak menimbulkan kepastian hukum. Kalau kita lihat mundur di draft yang lama itu pasal 86. Itu jelas bahwa penyidik dilarang melakukan tindakan yang menimbulkan asas praduga tak bersalah seperti menayangkan, seperti ada rigid gitu loh. Ya. Ada rigid, poin-poinnya rigid, Mas Iqbal. Tapi kemudian yang berkembang keluar pasal 91 tampaknya hilang. Lah, di sini saya kira membuat undang-undang agak gamang ya, seperti apa ya meletakkan seperti itu. Kalau kita draft sebelumnya sudah rigid itu. Nah, akhirnya di sini kan diserahkan pada praktek, pada Kejaksaan Pak Pujiono bagaimana, kepada KPK seperti apa yang nanti kesepakatan. Ini yang saya kira harus segera direspon, karena kalau kita lihat sejarah pembuatan RKUH pun juga ada suatu kebimbangan menurut saya, yang tadinya sudah disebut rigid menjadi hilang, yang menjadikan situasi hanya tindakan menimbulkan praduga bersalah lah. Kan abstrak sekali. Sehingga kalau tafsir-tafsir yang terjadi seperti ini ya saya kira akibat dari putusan tadi. Dan itu loh. Ya mudah-mudahan nanti segera Barreskrim, karena ini kejahatan berat loh Mas ya. Kecuali kalau kejahatan curi ayam, curi sepeda yang pretty crime deh nggak masalah. Tapi kalau white collar crime itu adalah sebagai juga wujud bagaimana transparansi, bagaimana kepercayaan, akuntabilitas negara dalam melakukan suatu pemberantasan atau tindakan hukum, gitu Mas. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, Mas Praswat, Prof Pujiono dan Prof Hipnu sudah bergabung bersama kami dan memberikan insight-nya. Tentu kita lihat dan nantikan begitu update terbaru terkait turunan-turunannya yang lebih rigid juga agar tidak ada multitafsir. Terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih Mas Iqbal, Prof Hipnu, Pak Puji.